Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak ustazah yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada pembelajaran matematika hari ini, kita akan belajar bab 1 tentang operasi hitung pecahan. Operasi hitung pecahan terdiri dari penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, perkalian pecahan, pembagian pecahan, dan perbandingan. Operasi hitung pecahan sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Coba amatilah gambar berikut ini. Ketika kamu memiliki sebuah semangka yang masih utuh dan ingin memakannya, kamu belah menjadi 2 bagian. Lalu kamu potong lagi menjadi 6 bagian. Nah, semangka tersebut bisa kita tuliskan dalam suatu bentuk pecahan seperti 1/1, 1/2, dan 1/6. Bagaimana cara menghitung pecahan tersebut? Ayo, temukan jawabannya di pelajaran ini. Penjumlahan pecahan. Adapun tujuan dari mempelajari penjumlahan pecahan adalah menjelaskan, melakukan, dan menyelesaikan masalah penjumlahan 2 pecahan dengan penyebut berbeda. Penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Di kelas 4 sebelumnya, kalian sudah mempelajari berbagai bentuk pecahan. Ayo, siapa yang masih ingat pecahan tersebut ada apa saja? Ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Pecahan biasa adalah pecahan yang berbentuk A per B, atau bisa dituliskan juga dengan 2/3, yang mana angka yang di atas disebut pembilang dan angka yang di bawah disebut penyebut. Pada operasi penjumlahan, apabila penyebutnya sama, maka pembilang langsung dijumlahkan. Dan apabila penyebutnya berbeda, maka harus disamakan penyebutnya dengan metode atau cara yang pertama perkalian silang dan metode KPK. Perhatikan contoh soal berikut ini. Soal nomor 1, 2/7 ditambah 4/7 sama dengan, karena penyebutnya sudah sama 7, maka bisa langsung dituliskan 7. Jadi, bisa langsung dijumlahkan 2 ditambah 4 sama dengan 6/7. Pada soal nomor 2, 1/3 ditambah 1/2 sama dengan, karena penyebutnya berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu penyebutnya. Nah, kali ini kita akan menggunakan yaitu dengan cara metode perkalian silang. Jadi, penyebutnya kita kalikan dulu. 3 dikali 2 sama dengan 6. Terus langkah selanjutnya yaitu dikalikan silang. 1 dikali 2 sama dengan 2. 1 dikali 3 sama dengan 3. Karena penyebutnya sudah sama, maka bisa langsung dijumlahkan. 2 ditambah 3 sama dengan 5/6. Pada soal nomor 3, kita akan menggunakan cara perhitungannya dengan menggunakan metode KPK. 4/15 ditambah 6/10 sama dengan, karena penyebutnya berbeda, kita harus samakan dulu terlebih dahulu penyebutnya, yaitu dengan mencari KPK dari 15 dan 10. KPK dari 15 atau kelipatan dari angka 15 yaitu 15, 30, 45, 60, dan seterusnya. Sedangkan KPK dari 10
10, 20, 30, 40, 50, 60, dan seterusnya. Sekarang kita pilih angka terkecil yang sama, yaitu 30. Jadi penyebutnya adalah 30. Karena penyebutnya sudah sama, jadi kita sesuaikan pembilangnya dengan cara 30 dibagi 15 sama dengan 2 dikalikan 4 ditambah 30 dibagi 10 sama dengan 3 dikalikan 6 sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8 ditambah 3 kali 6 sama dengan 18 per 30 sama dengan 8 ditambah 18 hasilnya 26 per 30. 26 per 30 bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi 2. Jadi hasilnya 13 per 15. Pada contoh soal nomor 4 dan 5 merupakan pecahan campuran. Bagaimana caranya menyelesaikan penjumlahan pecahan campuran? Perhatikan penjelasannya. Cara menjumlahkan pecahan campuran. Cara yang pertama, ubahlah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Pastikan penyebut kedua pecahan sama. Jika tidak, samakan penyebut kedua pecahan dengan mencari KPK-nya terlebih dahulu. Lalu sesuaikan pembilangnya. Jumlahkan kedua pecahan. Dan selanjutnya, sederhanakan pecahan, ubahlah kembali menjadi pecahan campuran. Cara kedua, pada penjumlahan pecahan campuran, pecahan dapat dikelompokkan menjadi bilangan bulat dan pecahan biasa. A, B per C ditambah D, E per F sama dengan A per D disebut dengan bilangan bulat, B per C ditambah E per F disebut dengan pecahan biasa. Pada soal nomor 4, 2, 1 per 3 ditambah 2 per 5 sama dengan. Cara yang pertama, ubahlah pecah campuran menjadi bentuk pecahan biasa. 2 1 per 3 kita ubah menjadi pecahan biasa. Penyebutnya adalah 3, jadi tetap ditulis 3. Dan untuk menentukan pembilangnya, maka 2 dikali 3 ditambah 1 ditambah 2 per 5 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6 ditambah 1 sama dengan 7 per 3 ditambah 2 per 5 sama dengan, karena penyebutnya berbeda 3 dan 5, maka kita harus samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK-nya. KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Sama seperti sebelumnya, kita sesuaikan pembilangnya dengan cara 15 dibagi 3 sama dengan 5, 5 dikali 7 sama dengan 35, ditambah 15 dibagi 5 sama dengan 3, 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi 35 ditambah 6 sama dengan 41 per 15. 41 per 15 bisa kita sederhanakan atau dirubah menjadi pecahan campuran. Caranya 41 dibagi 15 sama dengan 2, 11 per 15. Perhitungan pecahan campuran dengan cara kedua. 2, 5 per 7 ditambah 1, 1 per 3 sama dengan, bisa dituliskan menjadi 2 ditambah 5 per 7 ditambah 1 tambah 1 per 3 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan bilangan bulat ditambah 5 per 7 tambah 1 per 3 adalah pecahan biasa.
Pada pecahan biasa, 5/7 ditambah 1/3 bisa kita samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara perkalian silang. Penyebutnya kita kalikan silang menjadi 7 dikali 3, 21. 5 dikali 3, 15. 1 dikali 7 sama dengan 7. Jadi hasilnya 3 ditambah 15 tambah 7 per 21 sama dengan 3 ditambah 22 per 21 sama dengan 22 per 21 bisa kita sederhanakan menjadi pecahan campuran dengan cara 22 dibagi 21, hasilnya 1 per 21. Jadi, kita bisa langsung jumlahkan 3 ditambah 1 sama dengan 4, 1 per 21. Demikian materi hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.